Ini sebenarnya setengah sindiran. Orang yang banyak hutangnya itu biasanya karena serakah atau insecurity. Kalau saya tidak punya ini, nanti saya tidak bisa itu. Kalau saya tidak ini, nanti saya tidak dihargai. Kalau saya tidak itu, akhirnya terus hutang. Itu ketidakamanan. Kalau serakah jelas. Kalau insecure itu pikiran kita. Atau optimisme. Optimisme itu ngawur, tidak perhitungan. Berapa kekuatanmu kok utang sebesar itu? Kamu terlalu optimis. Biasanya Allah nanti bisa kok Pak, ada saja jalan, tidak usah khawatir. Rezekinya Allah di mana-mana bertaburan. Itu tidak perhitungan. Optimisme yang berlebihan. Kalau kalian merasa eksis setelah dikagumi orang, setelah dipuji orang, itu tidak akan ada akhirnya. Itu jalan tercepat untuk membuatmu bangkrut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan lagi belajar kita, ngaji kita. Baik, kita belajar ya. Di antara kelakuannya leisure class yang paling memprihatinkan menurut Veblen adalah konsumtif. Konsumsi dijadikan gaya hidup untuk menunjukkan status dirinya. Nah, ini. Kalau di Karl Marx kan, aku memproduksi maka aku ada. Siapa yang memproduksi, dia yang unggul. Tapi di era-era ini justru yang jadi simbol itu konsumsi. Kalian merasa hebat, merasa tinggi, merasa besar, tergantung yang kalian konsumsi. Kayak tadi loh, laptopmu merek apa, HP-mu merek apa, bajumu tipe apa. Itu kemudian jadi pembentuk identitasmu. Alah, jaket kayak gitu, paling 80.000. Nih yang saya pakai. Konsumsi. Jadi kalian mendefinisikan dirimu, menegaskan dirimu berdasarkan konsumsimu. Oke, motormu merek apa misalnya? Kalau motormu tahun 70-an, wah kamu di atau 80-an atau apa. Jadi ini yang dilakukan juga oleh leisure class. Maka mereka memberi barang-barang mewah. Tasnya bisa puluhan juta, ratusan juta mungkin kalau ada ya. Cuma kalau saya sebut ratusan juta kamu tidak nyampe. Mungkin ada ya ratusan juta. Mungkin kadang kalian kaget kan ada, loh segitu harganya. Terus kamu biasanya membandingkannya, itu kalau diberikan dawet, diberikan kerupuk, itu kan itu. Kamu kan selalu begitu membandingnya. Biasalah, itu level bawah memang begitu. Kalau ada orang beli mahal mesti begitu. Oh itu kalau diberikan dawet mesti bisa renang gitu. Ini kalimatnya begitu. Biasa itu. Kalimatnya level bawah begitu. Jadi ini gaya hidup mereka konsumtif. Isinya mengkonsumsi saja. Jenis konsumsi yang pertama, ini konsep yang terkenal sekali dari Veblen. Conspicuous consumption. Conspicuous consumption itu konsumsi yang menyolok. Sengaja memang dipamer-pamerkan. Jadi konsumsi barang dan jasa secara menyolok yang tujuannya status sosial. Bukan karena kebutuhan, bukan karena fungsi nyatanya. Ini yang disebut conspicuous consumption. Sengaja memang beli yang paling mahal.
Padahal mungkin ada yang lebih murah dan sama saja, atau mungkin lebih fungsional, enggak. Tetap beli yang lebih mahal. Beli yang lebih mewah. Karena memang tujuannya untuk dipamerkan. Kan kapan itu saya pernah lihat ada video pendek yang pakai emas banyak sekali itu, kalau ngobrol tangannya diangkat terus kerincing-kerincing gitu. Itu gunanya apa begitu? Tidak ada gunanya, pamer saja memang. Jadi mungkin tujuannya biar orang lain sadar levelmu sudah jauh di bawahku. Oh, mungkin tetangganya karena panas terus beli juga yang kayak gitu. Nanti dia panas lagi, beli lagi yang lebih banyak lagi atau yang lagi biar bisa pamer. Ini yang disebut konsumsi yang menyolok. Jadi cirinya leisure class itu dia mengkonsumsi apa saja, tidak pertimbangan kebutuhan atau fungsi, tapi pertimbangan kemewahan dan pamer. Dan ini nanti tidak hanya barang. Nanti beberapa disindir oleh Veblen, termasuk olahraga, termasuk agama. Ya contohnya kalau di sini saya sebut tas, mobil, liburan kemana dan lain sebagainya. Tujuannya konsumsi yang menyolok ini menunjukkan kekayaan atau prestis. Yang kedua, membedakan diri dari kelas sosial yang lebih bawah. Yang ketiga, ingin dapat pengakuan atau kekaguman. Ya kayak kemarin ada rame-rame fenomena flexing, pamer. Itu kan sebenarnya ingin dijempoli, ingin dikagumi. Ya kalau kalian baik hati, ya jempolilah, kagumilah, bilang saja, wow luar biasa, itu senangnya luar biasa dia. Karena memang tujuannya pamer. Itu kalau kalian komennya merendahkan, kayak gitu saja di rumah saya ada 4 itu. Oh, dia akan memamerkan lagi yang lebih dari itu. Karena memang tujuannya pamer. Dan ingin memperoleh kehormatan sosial. Tentu saja konsumsi yang pamer ini secara logis, secara filosofis, secara etis, bahkan secara religius adalah sesuatu yang negatif. Yang pertama, irasional, tidak masuk akal. Jadi jangan ditanya reasoningnya apa, mereka tidak punya reasoning, cuma ingin pamer, ingin dilihat, ingin dipuji, ingin dikagumi. Yang kedua, memboroskan sumber daya, tidak ada gunanya. Eman-eman loh, anak cucu kita besok mungkin perlu juga disisain apa, kita habiskan semua sumber daya untuk senang-senang kita. Yang ketiga, memperluas jarak ketimpangan sosial. Jadi membuat saya dengan dia itu ternyata jauh sekali. Itu gap di antara yang kaya dan yang miskin semakin jauh. Dan yang terakhir, mendorong budaya iri dan imitasi. Kalau kalian dipameri orang kemewahan seperti itu, alternatifnya kan 2. Kalau tidak kagum, yo iri. Jadi dua-duanya tidak sesuatu yang positif. Biasanya kalau sudah kagum atau iri, terus melakukan imitasi, niru. Kapan ya saya bisa beli laptop yang seperti itu? Karena kan apa? Harganya saja 20 juta. 20 juta itu yo
UKT ku kuliah sampai lulus S2 itu. Cuma dapat 1 laptop. Gimana caranya minta uang ke bapak ya? Gitu kan, terus kamu sampai gitu, itu membuat kamu terus berandai-andai ingin mengejar ke sana. Oke, ini budaya ini pada akhirnya tidak akan sehat. Karena orang akan berlomba-lomba bersaing menuju ke sana, menuju kemubadziran, menuju sesuatu yang tidak bermakna. Tapi high cost, biayanya besar. Apakah itu material, mental, maupun spiritual. Kali ini menarik. Spending money to show people how much money you have is the fastest way to have less money. Kalau engkau menghabiskan uang hanya untuk menunjukkan kepada orang lain berapa banyak uang yang kau miliki, itulah cara tercepat untuk memiliki lebih sedikit uang. Jadi kalau kalian membelanjakan uangmu hanya untuk pamer saja, itulah jalan tercepat untuk kehabisan uang. Kenapa? Karena semangat untuk pamer itu tidak ada akhirnya. Kalau kalian merasa eksis setelah dikagumi orang, setelah dipuji orang, ya itu tidak akan ada akhirnya. Itu jalan tercepat untuk membuatmu bangkrut. Membeli hal-hal yang tidak ada gunanya, tidak ada pentingnya. Belanja hanya untuk gengsi, bukan untuk fungsi. Oke. Lanjut. Konsumsi kedua. Conspicuous leisure. Kalau tadi mengkonsumsi secara menyolok, kalau ini santai-santai secara nyolok. Yang dipamerkan tidak hanya barangnya, tapi juga ya leisure-nya mereka. Nah, tiba-tiba muncul di statusnya atau muncul di Instagramnya, healing nih tipis-tipis di Bali gitu. Terus kamu, wah. Ya kan, tipis-tipisnya saja ke sana. Melepas penat sebentar di Hong Kong misalnya, kayak gitulah tadi. Itu namanya ya. Terus kamu iri, akhirnya kamu fotomu nongkrong di angkringan, kamu kasih background Paris misalnya. Terus kamu pamerkan itu. Oke ya, jadi memamerkan waktu luang secara demonstratif. Ini menegaskan saya tidak perlu kerja keras, uang saya sudah banyak. Jadi kerjaan saya ya senang-senang saja. Liburan, terus berburu, snorkeling, dan hobi-hobi mahal yang lain, golf, dan lain sebagainya sudah. Yang itu peralatannya mahal-mahal semua. Atau ini contoh ya dari Veblen, pendidikan, kursus ini, kursus itu, kursus bahasa Latin, ngaji filsafat. Nah ya kan ya Kak. Kamu kan pamer berapa kali ngaji filsafat sudah. Oke, pengen buat orang iri bisa hadir di sini, terus kamu bisa hadir nih malam hari ini. Ketemu langsung sama kita. Itu jenis conspicuous leisure. Kamu memamerkan betapa saya ini slow waktunya, santai. Acara-acara gini bagi saya biasa. Sertifikat seminar di kamar saya banyak. Saya suka pamer gitu. Jadi saudaramu yang mulai pagi sampai malam kerja, bisanya cuma iri lihat kamu. Kapan yo iso melu ngaji filsafat kok dapat shift malam terus misalnya. Kamu yang memameri dia. Itu conspicuous leisure namanya. Cuma yo levelmu ndak seperti leisure kelas. Yo kamu pamernya masjid, kalau mereka pamernya yo
Mumpung ada waktu luang, umroh sebentar. Itu sudah tidak seperti kita sudah. Jadi semakin tegas kita bukan mereka, jarak kita jauh. Kok misalnya kalian bisa mameri terus saya juga umroh, dia mesti nambahin lagi. Saya kayak gini bisa setahun 4-5 kali. Kan tambah. Terus ditambah lagi. Terus yang sini akhirnya kalau umroh aja kurang nih. Ini loh saya ndak umroh aja, nanti plus Turki loh saya. Nanti saya plus loh gitu. Itu kan kita yang tiap hari harus kerja keras, nyari waktu kosong, liburnya ndak ada. Kalau libur gaji dipotong, itu kan ngelus-lus dodo, lihat yang kayak gitu. Kapan saya bisa begitu? Itu conspicuous leisure. Baik, ini jenis konsumsi yang kedua. Jenis konsumsi yang ketiga, conspicuous waste. Conspicuous waste itu konsumsi barang dan jasa yang pada akhirnya untuk dibuang. Nambah-nambahi sampah. Misalnya beli pakaian mereknya mahal, dipakai sekali, terus sudah malu pakai 2 kali sudah. Ini leisure class. Kemarin sudah dipakai, masa dipakai lagi? Padahal ya ndak kurang, ndak cacat apapun. Ini namanya conspicuous waste. Jadi beli apa-apa yang hanya untuk dibuang pada akhirnya. Bangun rumah pun mentang-mentang duitnya banyak, dibangun sebesar mungkin, seluas mungkin, sebanyak mungkin kamarnya. Wong satu rumah isinya 3 orang, kamarnya 12 misalnya. Nah ini conspicuous waste. Ya kalau ada fungsinya jelas sih tidak masalah. Kadang-kadang ya demi kemewahan saja yang sebagian besar ruangannya tidak digunakan. Untuk ruang masing-masing ada. Ini ruang keluarga, ini ruang nonton TV, ini ruang santai, ini ruang banyak. Ya, ruang tidur juga sendiri, nanti ruang tidurnya anak, ruang tidurnya pembantu, semuanya ada. Bandingkan dengan kos-kosanmu. Oh itu kan, yo di sini yo tidur Pak, yo belajar, yo nongkrong, yo semuanya di situ. Sak kamar itu 2 kali 3 meter. Nah, sementara dia seluas itu, itu namanya conspicuous waste. Tidak ngukur sebenarnya. Kalau ukuran keluarga saya ya mungkin idealnya sekian kamar, besarnya sekian. Tapi kan karena mengejar kemewahan tadi, jadi berlebihan. Kadang-kadang wah ini sudah tidak bisa dikembangkan lagi, beli rumah lagi saja, beli tanah lagi saja. Tadi rumahnya terus banyak. Yang dia sendiri juga tidak tahu ini rumah banyak nanti buat apa. Biasanya pakai logika siapa tahu. Siapa tahu besok perlu. Siapa tahu besok butuh. Siapa tahu anak saya nanti memerlukan dan lain sebagainya. Ini persis seperti sindirannya Al-Quran tadi. Alhaakumut takasur, tidak ada habisnya. Ya kalau pakai logika siapa tahu, ya memang apa saja harus ingin kita beli, kita kuasai, kita miliki. Tapi kalau logikanya seperti itu, berapa banyak kemubadziran yang kita lakukan. Baik. Ya, ini jenis konsumsi yang ketiga. Jenis konsumsi keempat. Kalau ini menarik, vicarious leisure. Vicarious leisure itu kesantaian, ya leisure tadi, tapi yang sifatnya perwakilan. Vicarious leisure itu leisure yang dilakukan orang untuk mewakili orang lain, sebagai simbol statusnya orang lain.
Siapa yang melakukan vicarious leisure ini? Mungkin istrinya, mungkin pembantunya, mungkin anak-anaknya. Demi menegaskan status suaminya, majikannya. Ini namanya vicarious leisure. Mereka ini memakai sesuatu, melakukan sesuatu bukan untuk dirinya, tapi untuk yang diwakili. Demi menunjukkan status yang diwakili. Mereka ini leisure, senang-senang, tapi untuk menunjukkan betapa hebatnya yang membuat aku bisa senang-senang seperti ini. Misalnya, istri dari seorang laki-laki kelas atas, kata Veblen. Dia ini tidak boleh masak, tidak boleh bekerja, tidak boleh ngapa-ngapain. Semua dilakukan oleh pelayan. Tugas utamanya apa? Tampillah dengan elegan, dengan mewah, keluar. Sehingga orang-orang tahu betapa kita ini kelas tinggi. Nah, ini berarti yang bermewahan tadi istrinya. Biar orang tahu betapa tingginya status suaminya. Nah, ini namanya vicarious leisure. Atau mungkin anaknya. Kemarin yang beberapa kasus itu kan yang flexing-flexing anaknya. Terus orang, wah ini anaknya kok begitu sih, tidak menjaga nama baik bapaknya. Loh justru dia keluar dengan kemewahan itu ingin menegaskan namanya bapaknya. Itu vicarious leisure. Mungkin kalau dia keluar dengan mobil jelek, baju compang-camping, dimarahi sama bapaknya. Kamu tidak menghargai bapak, jaga dong nama baik bapak. Masa naik mobil kayak gitu? Masa pakai baju kayak gitu? Kemungkinannya begitu. Bikin malu saja. Jadi leisure class itu tidak selalu dirinya yang tampil, bisa diwakilkan. Bisa istrinya, bisa anaknya. Bisa juga pembantunya. Oh ini pembantu juga kalau keluar kan dia nanti mestinya cerita-cerita. Maka diaturlah agar dia cerita yang menampakkan hebatnya majikannya. Demi apa? Memperkuat citra majikannya. Ah saya itu di sini kerjanya jarang-jarang sih, tapi bonusnya luar biasa loh. Oh setiap Idul Fitri saya dibelikan ini itu. Oh setiap itu ini. Ini sebenarnya bagian dari ini tadi, vicarious leisure. Jadi menegaskan tingginya status orang yang dia wakili. Jangan sampai kalah loh sama pembantu yang lain yang di sana. Oh di sana diberiin seragam mahal. Oh di sini lebih mahal seragamnya. Di sini harus. Ini vicarious leisure. Baik. Jadi ada orang-orang yang hidupnya bermewahan, santai-santai, tapi tidak untuk menegaskan tingginya nilai dirinya, tapi menegaskan orang yang dia wakili. Sebenarnya diam-diam juga menegaskan betapa hebatnya orang yang dia wakili itu bisa menguasai orang-orang seperti ini tadi. Pembantunya, istrinya, anaknya, dan lain sebagainya. Baik, ada 4 berarti ya tadi jenis konsumsi: vicarious leisure, conspicuous waste, conspicuous leisure, dan conspicuous consumption. Saya tidak tahu yang teman-teman biasa lakukan yang mana. Kemungkinan yang ini, yang terakhir ini. Yang terakhir, pecuniary emulation. Kalau ini meniru gaya hidup leisure class. Jadi meniru gaya hidup kekayaan orang-orang yang levelnya lebih tinggi biar dapat prestis. Jadi kita yang levelnya rendah ingin diakui setinggi itu.
Jadi kita ingin juga disebut levelnya tinggi. Akhirnya apa? Kita meniru gaya hidup mereka. Kadang-kadang jadi boros luar biasa. Atau kadang-kadang karena saking kepepet ya bikin imitasi-imitasi. Orang kaya tasnya wah bisa puluhan juta, ratusan juta. Yuk bikin yuk yang versi KW saja. Yang itu dari luar kelihatan persis sih, tapi rasanya seperti asli meskipun tiruan. Bisa saja begitu. Kenapa? Kita ingin disebut statusnya tinggi. Seperti kelas tinggi tadi. Ya seperti saya bilang, sebenarnya kan jangan-jangan diam-diam kita ingin ada di kelompok leisure kelas ini. Nah, orang-orang tertentu sangat ingin ada di situ. Padahal sumber dayanya belum nyampe. Akhirnya apa? Casingnya saja, gayanya saja yang dia ubah. Untuk kelihatan kelas tinggi. Kalian kalau beli baju mikir kelas enggak? Biasanya mikir kelas itu yo merek, yo harga. Arahnya mesti ke situ. Kalau ada ke situ, hati-hati terjatuh ke sini. Pecuniary emulation. Emulasi itu peniruan. Jadi kita niru seperti mereka biar kelasnya dianggap seperti mereka. Kadang-kadang habis nonton drama Korea, terus lihat bajunya, keren ya baju kayak gitu, bagus ya. Terus kamu googling di Shopee, kamu ngecek Shopee, harganya kok mahal ya. Terus kamu cari yang murah. Ketemu yang murah, begitu dikirim wujudnya kayak terus kamu ngamuk-ngamuk. Ini padahal nggak seperti gambarnya ya, gambarnya bagus. Kita sering kejebak begitu. Kenapa? Semangat ingin niru yang kelas lebih tinggi. Baik. Oke, ndak mau barang yang ndak bermerek. Padahal kalau bermerek beneran yo akan jadi sangat boros. Mungkin ada di antara teman-teman yang saya ndak makan ndak apa-apa Pak, asal HP saya terbaru terus misalnya. Terus kamu banyak puasa, kamu sering-sering mepet-mepet temenmu yang sering ngejak nraktir dan lain sebagainya, kayak gini. Nah ini kemungkinan kamu kena gejala pecuniary emulation ini. Jadi semangat untuk meniru. Ini beberapa nasihatnya. Housel juga menasehati untuk memahami mengapa orang terjerat hutang, Anda tidak perlu belajar suku bunga. Anda perlu mempelajari sejarah keserakahan, ketidakamanan, insecurity, dan optimisme. Ini perlu dijelaskan ini. Kok ada orang bisa terjerat utang sedemikian dalamnya? Jangan belajar tentang kredit suku bunga, itu akarnya pasti 3. Kalau tidak keserakahan, pasti ketidakamanan, insecurity. Kalau saya tidak punya ini, nanti saya tidak bisa itu. Kalau saya tidak ini, nanti saya tidak dihargai. Kalau saya tidak itu, akhirnya terus hutang. Itu ketidakamanan. Kalau serakah jelas. Kalau insecure itu pikiran kita. Atau optimisme. Optimisme itu ngawur, tidak perhitungan. Berapa kekuatanmu kok utang sebesar itu? Kamu terlalu optimis. Biasanya Allah nanti bisa kok Pak, ada saja jalan, tidak usah khawatir. Rezekinya Allah di mana-mana bertaburan. Itu tidak perhitungan. Optimisme yang berlebihan. Ini sebenarnya setengah sindiran. Orang yang banyak hutangnya itu biasanya karena serakah atau cara berpikirnya serba insecure
kuatir ini, kuatir itu, sehingga terus nekat hutang atau terlalu sembrono, terlalu optimis. Padahal kemampuannya belum memungkinkan. Baik. Ambil nafas sebentar. Kelihatannya kok pahit semua sejak tadi ya. Ini sisi baiknya kapan ini? Kita ambil nafas dulu. Silakan minum dulu biar tidak ambil nafas besar. Terus, ini banyak sekarang kita ada di sini. Olahraga. Padahal nama istilah olahraga itu kan sebenarnya ya untuk kesehatan, aktivitas fisik, permainan kan itu. Tapi sekarang tidak sekedar itu. Olahraga sekarang ya sebagian besar berhubungan dengan konsumsi dan komoditas. Atlet, pertandingan, klub olahraga, itu semuanya komoditas sekarang. Itu loh. Kita juga mengkonsumsi itu. Kita beli tiket, merchandise, langganan siaran. Kita ikut membernya klub ini, klub itu. Ya meskipun kalah terus tidak apa-apa. Yang penting kita ada di situ. Nanti atlet-atlet olahraga yang top jadi ikon konsumsi, ikon gaya hidup. Nanti 2-3 kali menang sepak bola terus mesti terus dikontrak iklan apa gitu. Sudah masuk ke gaya hidup. Jadi olahraga sekarang jadi komoditas. Ada unsur jualannya. Maka perhatian utama tidak urusan keterampilan skill atau urusan kesehatan. Olahraga kan sebenarnya basicnya untuk permainan dan kesehatan. Tapi unsur itu mungkin sekarang tidak terlalu kelihatan. Yang lebih kelihatan apa? Aspek komoditasnya. Mungkin banyak di antara kalian yang nabung berbulan-bulan hanya untuk beli jersey klub favoritmu. Padahal beli yang 30 ribuan di pasar malam juga ada. Tapi kan kamu tidak rela. Masa beli yang 30 ribu Pak? Ya yang asli lah Pak. Yang ori Pak. 500-an ribu ke atas lah Pak. Komoditas sekarang. Jadi kalian tidak hanya mengkonsumsi barang untuk kebutuhan di rumah. Olahraga pun sekarang jadi komoditas. Tidak hanya itu ya, olahraga juga hiburan kelas sekarang. Olahraga jadi pembeda kalian di kelas mana. Orang-orang kelas atas ya olahraganya golf, tenis, polo, layar, snorkeling saya bilang tadi. Ini olahraga-olahraga mahal. Tidak sembarangan kalian bisa. Golf itu kalian beli stick golfnya saja, itu bisa masa depanmu sampai S3. Tidak nyampe itu. Jadi seolah-olah itu olahraga, tapi sebenarnya memameri kamu, menegaskan padamu levelmu. Kalau ditanya, hobi olahragamu apa? Saya sepak bola Pak. Yes, mending masih level. Begitu, hobi saya golf Pak. Saya tiap malam minggu golf Pak. Wow, itu orang beda sudah. Mesti nganggap kelasmu tinggi. Jadi olahraga pun jadi pembeda kelas. Tidak sekedar urusan kebugaran. Apalagi olahraga polo itu. Wow, polo apalagi alatnya. Tenis lapangan, wow, raketnya saja mungkin ratusan jutaan, ya kan? Kalau kalian kan biasanya raketnya pakai raket yang itu bulu tangkis pakai entong, bulu tangkis pakai itu zaman kecil dulu begitu. Tapi sekarang tidak begitu, komoditas sudah dan hiburan kelas.
Jadi konsumerisme hari ini masuk ke aspek komoditas sudah. Menargetkan kelasmu. Maka sekarang banyak konglomerat-konglomerat yang membelinya tidak membeli bola, tapi yang dibeli klub sepak bola. Ya kan? Oh, itu prestisnya jauh lebih tinggi. Nanti kalau kalian kaya kan mesti begitu. Wah, tak beli saja klub ini, nanti tak kontrak orang-orang paling keren di dunia sepak bola biar ada di situ semua. Kemudian mungkin tidak hanya sepak bola, sekarang voli juga mulai kelihatan. Bulu tangkis sejak lama sebenarnya, cuma ya sering kalah jadi jarang ditonton sekarang. Nah, aspek komoditasnya olahraga. Jadi konsumsi manusia hari ini tidak hanya barang, ternyata juga olahraga, selain tadi perempuan. Lanjut. Nah, ini tidak boleh tersinggung. Agama. Agama juga sering dipakai orang yang beragama tentu saja sebagai penanda status sosial. Jangan dikira tidak ada hubungannya. Misalnya begini, tindakan perilaku keagamaan, apa? Nyumbang besar, pendirian tempat ibadah, korban. Ini menegaskan kelas loh. Levelmu mungkin korban misalnya, ya korbannya kambing, itu pun yang kurus, yang murah. Tidak nyampe Pak biayanya untuk korban besar-besar. Tapi yang lesser kelas tadi uangnya banyak, yo sapi yang paling besar, paling hebat, paling dagingnya paling berat. Ini bagian dari agama. Sebenarnya ada unsur simbol status sosialnya, kata Veblen. Saya kemarin, misalnya ini contoh ya, menyumbang masjid ini dengan uang sebesar sekian ratus juta misalnya. Ini juga sebenarnya menegaskan bahwa betapa hebatnya aku, betapa tingginya aku. Ini juga menegaskan dari sisi agama pun kamu tidak level dengan saya. Saya itu sedekah yo paling banyak, korban yo paling besar, haji tiap tahun, umroh tiap bulan. Kelasku itu, bukan kelasmu. Jadi agama kemudian jadi alat untuk membedakan kelas. Bahkan nanti di bukunya Veblen disebut kadang-kadang kelas leisure itu semangat beragamanya tinggi, formalitas beragamanya tinggi. Sementara kelas-kelas bawah itu lebih populis saja beragama, ikut yang lain begitu saja. Jadi sehingga terus semakin jelas kelihatan. Saya loh tiap hari ke masjid dengan bawa sajadah paling mahal, baju koko paling mahal, sarung yang harganya 3 jutaan. Ini kan, kalau sarungnya kelas kita kan 60.000 dapat 2. Tapi kalau mereka itu sarungnya jutaan. Terus kalau sholat di belakang mereknya kelihatan itu. Jadi kamu sambil sholat itu sambil lihat mereknya sarungnya itu sambil batin level ini. Jadi agama jadi pembeda kelas. Dan kita sering tidak sadar itu. Ada lagi kata Veblen, kadang-kadang agama jadi sarana untuk konformitas sosial. Konformitas sosial itu dia melegitimasi praktek-praktek sosial tertentu, budaya-budaya tertentu. Bahkan yang kadang-kadang rasanya kok tidak pas ya, tidak cocok ya, seperti ketimpangan kelas, seperti perilaku terhadap gender tadi, perempuan. Itu kemudian agama yang mengkonfirmasi. Oh memang agama begitu kok misalnya.
Kita mau bantah gimana? Memang bagi agama orang dermawan itu, nah, sementara kita tidak bisa bersedekah. Terus kita merasa, iya ya berarti saya itu kalah banyak pahalanya sudah sama mereka. Perilaku-perilaku terhadap perempuan tertentu kadang-kadang ya seperti tadi loh kan, yang ada banyak masalah dengan konsumsi perempuan, memposisikan perempuan dan lain sebagainya, itu kadang-kadang ya dicarikan dalilnya di agama. Kapan itu saya baca ada cerita suami yang memukuli istrinya. Waktu dilaporkan ke polisi, dia alasannya, loh kenapa saya ditangkap? Ini saya menjalankan perintah agama. Karena kan ada ayat itu, kalau ada perempuan yang membantah suaminya, itu ya pertama dinasehati, fa'idhuhunna. Kalau dinasehati tidak bisa, wahjuruhunna, pisah kamar. Kalau tidak bisa, ya wadribuhunna. Jadi boleh dipukul. Nah dia pokoknya dipotong bagian ini saja, terus dia mukuli istrinya, KDRT. Dan dia menganggap KDRT itu dilegalkan dengan dasar ayat tadi. Nah ini yang disebut agama, ya dipotong saja sesuai kepentingannya untuk mengkonfirmasi kelakuannya. Nanti jangan-jangan tidak hanya ini, kan ada banyak kasus itu agama kita pakai untuk menjustifikasi, membenarkan perilaku kita, kelakuan kita. Jangan-jangan nanti partai kita nomor 1 terus kita pakai dalil kul huwallahu ahad. Ahad itu 1 ya, jadi harus milih. Jangan-jangan bisa begitu. Jadi, oke, ini kondisi ketiga, situasi konsumerisme. Tadi ada tentang perempuan, kemudian sebelumnya juga tentang olahraga, agama. Nah, sekarang norma-norma sosial. Norma sosial juga sering dipakai jadi alat untuk memisah kelas. Ini yang pantas, ini tidak pantas. Ini berkelas, ini deso, ini norak. Akhirnya tadi kita ingin niru saja yang dilakukan oleh kelas tinggi. Di situ saya kasih contoh ya, ini semoga tidak ada yang tersinggung. Misalnya undangan pernikahan mewah sekali. Saya sering dapat undangan pernikahan mewah itu. Seolah-olah kalau undangannya semewah itu, ini yang mengundang juga kelas tinggi loh. Itu kan, kalau saya dapat itu kan mikirnya terus amplopnya berapa. Jadi dianggapnya kalau undangannya mewah, ini yang undang orang-orang yang sudah sukses, yang levelnya sudah tinggi. Ini contoh sederhana sih. Bisa pas, bisa tidak. Cuma ini contoh saja. Yang kadang-kadang terlalu banyak biaya untuk itu, eman-eman. Ya kalau kelas tertentu sih wajar saja pesan semahal itu. Tapi kalau kelas yang levelnya tidak di situ, kemudian memaksakan diri ke situ, terus jadi masalah. Atau sekolah elit. Sekarang banyak orang tua memaksakan diri memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah elit yang mahal-mahal itu. Alasannya, yo yang lebih unggul Pak, lebih berkualitas Pak. Padahal mungkin urusan kualitas dan keunggulan mungkin ya so-so saja lah, imbang-imbang saja dengan sekolah-sekolah biasa yang lain. Tapi secara umum lebih ke gengsi kadang-kadang. Anaknya sekolah di mana, Bu? Ah, sekolah di sini. Itu kalau sekolahnya unggulan kelas tinggi kan ceritanya dengan bangga. Seolah-olah dengan sekolah di situ kelasku sudah tinggi. Ya sebenarnya haknya tiap orang sih menyekolahkan anaknya di mana. Cuma di sini maksudnya logikanya ayo dibereskan. Apa memang
Harus di situ yang terbaik. Apa ndak ada sekolah lain yang lebih di level kita yang harganya setara? Jangan-jangan kena penyakit pecuniary emulation tadi. Kita hanya ingin disebut levelnya sudah tinggi. Atau fashion. Fashion ini tidak ada habisnya sudah. Tiap bulan, mungkin tiap minggu ya ada yang baru. Jadi kadang-kadang kita mengikuti norma tertentu bukan karena kita tahu itu baik, tapi kita nganggap ini berkelas loh, ini level tinggi loh. Kita tidak ingin disebut norak, kita tidak ingin disebut deso.